pada saat bertatap langsung dengan calon investor Anda, mereka baiknya menyukai Anda lebih dahulu. Nah, untuk Anda supaya disukai, saat saya masih aktif ngajar di Young Entrepreneur Academy atau YA, terutama di sesi mentoring event organizer, saya sering meminta para siswa untuk melakukan yang namanya role play. Biasanya mereka mengeluhkan susahnya mencari sponsor. Mereka bisa dikatakan kebanyakan ditolak. Kemudian saya menantang mereka, coba kamu semuanya lakukan yang disebut namanya role play atau simulasi secara real. Bagaimana pada saat kamu datang, apa yang kamu lakukan pada saat kamu datang, mungkin mulai dari ketok pintu, buka pintu, duduk, kemudian kamu berkata apa. Coba lakukan itu. Nah, biasanya pada saat mereka masuk, sedang role play, saya memang dengan murid-murid saya pada saat dalam proses mengajar, punya style tersendiri, yaitu style saya agak kejam. Kenapa saya memperlakukan seperti ini? Supaya mereka terbiasa menghadapi penolakan-penolakan, menghadapi kritikan-kritikan sebelum nanti mereka di dunia nyata yang sungguhnya. Jadi pada saat mereka masuk, misalkan nih, saya mencium bau yang tidak enak dari badan mereka, saya langsung ngomong, "Ted, kamu ditolak." Ini yang saya sebut namanya ditolak bahkan sebelum presentasi. Nah, kenapa begitu? Karena saya sendiri adalah orang yang mungkin tidak nyaman pada saat berbicara dengan seseorang yang bau badannya menyengat atau bau mulutnya menyengat. Makanya ada materi kita Basic Courtesy in Business yang sebetulnya sudah saya videokan juga menjadi adab dan etiket, tapi saya kemudian unlisted-kan karena materi training ini agak sedikit sensitif ya. Kalau orang tidak mengenal sama saya, dikiranya saya kok berperilaku arogan atau kasar kepada tim saya. Padahal sebetulnya dalam proses mengajar itu orang stylenya berbeda-beda. Kalau di umum, saya tidak seperti itu. Kalau tertutup, saya akan seperti itu. Nah, ini kelas tertutup untuk tim saya, tapi saya persilakan untuk umum nonton. Nah, terjadi ada yang namanya kritikan kepada saya. Saya kurang suka seperti gini. Kenapa? Karena di sini adabnya Anda belajar, bukan adabnya Anda mengajar. Nah, ini berbeda. Kemudian saya unlisted-kan, silakan Anda nonton di formulabc.id, Anda tapi harus login lebih dahulu untuk bisa menonton materi itu. Oke, kembali lagi. Pada saat mereka role play, ada beberapa. Yang pertama, masalah bau badan, bau mulut. Kedua, ketok-ketok. Selamat siang, Pak. Iya, siang. Silakan masuk. Duduk. Kemudian apa yang mereka lakukan? Biasanya langsung begini. Membuka perkataannya dengan presentasi. Pak, kami dari Young Entrepreneur Academy akan mempresentasikan. Tet! Saya langsung begitu. Kamu ditolak. Kenapa saya mengatakan begitu? Ini yang membuat mereka ditolak lebih dahulu sebelum bahkan mau mendengarkan apa isi dari materi tersebut. Kenapa? Lah orang ibaratnya perkenalan saja baru mulai. Kemudian kehangatan belum dibangun. Keakraban belum akrab. Sudah mau presentasi atau mau minta duit. Ini kan nggak bener. Nah, saya sendiri tidak melakukan hal-hal seperti itu. Kadang saya bahkan kalau memang tidak terasa cun dengan orang tersebut, saya tidak akan melakukan presentasi. Kenapa? Karena saya lebih memilih di hari-hari berikutnya atau pertemuan berikutnya baru saya presentasi. Nah, ini tidak terjadi pada anak-anak muda. Biasanya mereka langsung tuh by text, mereka membacakan yang sudah mereka hafalkan sebelumnya. Nah, ini yang kesalahannya dia di mana? Mereka tidak melakukan yang disebut namanya pacing. Pacing membangun kesamaan. Tujuan dari pacing adalah membangun kesamaan untuk membangun keakraban. Ada suatu quotes yang ternama dari Carey L. Johnson di dalam bukunya Sales Magic. 83% transaksi bisnis close karena pembeli menyukai penjualnya. Ingat ya,
Karena pembeli menyukai penjualnya. Bukan semata-mata produknya, tapi karena penjualnya. Pada saat bertatap langsung dengan calon investor Anda, calon sponsor Anda, mereka baiknya menyukai Anda lebih dahulu. Nah, untuk Anda supaya disukai, Anda harus membangun keakraban. Untuk membangun keakraban, Anda harus membangun kesamaan-kesamaan atau setidaknya memahami siapa orang yang Anda ajak bicara. Kalau di zaman sosial media seperti sekarang ini, kan sangat mudah sekali untuk mendapatkan informasi. Kenapa tidak Anda cari informasinya lebih dahulu? Apa hobinya? Interestnya? Foto-foto yang beliau upload itu apa saja? Kalau di zaman saya dulu, susah mungkin untuk mendapatkan ini. Makanya sifatnya sangat spontanitas banget. Paling cuman tanya phone a friend ke 1-2 orang yang mungkin mengenal beliau siapa. Tapi selebihnya itu adalah skill di lapangan. Apa itu? Begitu masuk dalam ruangan, saya biasanya melihat lebih dahulu di mejanya beliau itu ada apa. Kalau ada piala-piala apa. Misalkan golf dan yang lain-lain. Atau mungkin interestnya di foto-fotonya. Oh, ternyata anak-anak keluarga. Nah, ada juga yang mungkin tidak interest di keluarga, tidak selalu. Jangan tanya tentang keluarganya. Kalau di situ tidak ada foto-foto keluarga, tapi kalau ada foto-foto keluarga, boleh Anda tanyakan, Pak, itu anaknya lucu banget, Pak. Anak Bapak yang keberapa? Nah, bisa menanyakan seperti itu. Kalau seandainya di sekitarnya mungkin ada stick golf, ada piala-piala golf, foto-foto golf, Anda bisa nanyakan langsung ke interestnya juga. Wah, Bapak, ini ya Pak ya, atlet golf ya. Wah, langsung ngomong seperti itu, buat satu pujian. Mungkin kan biasanya dia akan merendah atau bagaimana. Oh, enggak lah, hobi aja gitu. Oh gitu, sering golfnya di mana Pak? Nah, ini pentingnya juga kita memahami sebagai seorang pengusaha atau sebagai seorang komunikator yang bagus, memiliki keluasan ilmu. Setidaknya memahami sedikit-sedikit itu nggak apa-apa. Ngerti istilah-istilah olahraga A, olahraga B, olahraga C, hobi A, hobi B, hobi C. Setidaknya seperti itu. Nah, jika kita nggak benar-benar memahami, kita bisa mulai dengan namanya bertanya. Jadi tidak selalu harus nanti keminter. Ternyata yang diajak ngomong lebih pintar daripada kita. Nggak selalu harus seperti itu. Dalam buku How to Win Friends and Influence People, di situ juga disebutkan bahwa orang-orang itu punya nauri ekstensi ya. Istilahnya kalau dalam istilah bahasa Arabnya itu gorizatun bakok gitu ya. Atau nauri ekstensi diri orang itu mau dipentingkan. Nah, bagaimana salah satunya orang itu merasa dipentingkan dengan dia berbagi. Kadang gitu, kadang ada orang-orang di jabatan tertentu, apalagi orang-orang itu kepingin berbagi. Ini eksistensi dirinya dia. Nah, hal yang seperti ini bisa kita gunakan untuk cara pacing atau masuk ke beliau dengan menanyakan gitu loh. Misalkan contoh begini nih, saya pernah bertemu dengan seseorang manajer purchasing yang di suatu perusahaan multinasional company gitu loh, yang di sekitar situ kalau bicara masalah manajer mungkin orang-orang bule. Nah, saya menanyakan di suatu saat, Pak, boleh tahu nggak Pak tipsnya, Bapak kok di usia semuda Bapak ini, Bapak bisa punya jabatan yang cukup tinggi, padahal di sekitar Bapak semuanya kan orang-orang bule. Beliau langsung menjawab, wah, ini J, yang paling utama adalah doa ibu. Wah, saya dengarkan. Nah, kita gali lagi. Pak, kalau boleh tahu Pak, ya detailnya itu seperti apa Pak? Bagaimana cara mendapatkan ridho dari seorang ibu itu bagaimana Pak? Do and don'ts-nya bagaimana? Nah, ini beliau cerita. Pada saat cerita, narik eksistensi dirinya itu naik. Dia merasa juga Anda satu mau mendengarkan, tapi mendengarkannya juga jangan hanya mendengarkan datar begitu saja, tapi mendengarkan dengan empati, mendengarkan dengan respect. Kadang mungkin kalau kurang jelas, mohon izin Bapak, yang ini saya kurang jelas, tanyakan saja. Kalau kadang-kadang, Pak, maaf Pak, saya kok masih belum dengan perkataan yang tadi itu, apa mungkin saya belum paham Pak ya? Nah, kan begitu. Tapi jangan nanti memberikan suatu kritikan-kritikan. Membangun kesamaan bukan berarti, betul Pak, saya setuju, sepakat, yes, nggak selalu begitu juga. Kadang-kadang beliau juga mungkin minta perlawanan, tapi perlawanan dengan respect gitu loh. Yang sampai nanti pada saat tertentu mengatakan, oh, baik Pak, dipahami Pak. Siap, terima kasih. Nah, pada saat Anda sudah mendengarkan beliau berbicara berbagi kepada Anda lebih dahulu, nah mungkin saat itulah Anda mulai masuk atau mungkin nunggu sinyal. Sebentar.
tadi Anda datang kemari mau apa? Saya mau malah jadi belum tanya nih. Nah, oh iya Pak, saya tuh ini Pak, mohon maaf sampai keasikan mendengar cerita Bapak nih. Saya dapat manfaat banyak dari cerita Bapak. Begini Pak, saya ingin sedikit menanyakan sih, di perusahaan Bapak sendiri itu sebetulnya uh, kalau pemasarannya, target pasarnya itu ke siapa Pak? Oh kita macam-macam, produk kita tergantung ya, ada produk ini, ada produk ini, produk ini. Nah kalau pasarnya yang untuk anak muda, nah produk ini pasarnya untuk anak muda. Kalau boleh tahu Pak, range usianya berapa atau berapa? Kemudian biasanya sekolah levelnya apa, atau mungkin mudanya itu sudah kerja, barusan kerja, atau bagaimana, atau pasangan muda. Nah, ini kita tanyakan, seek to understand first then to be understood, menggali, bertanya. Dengan kita bertanya, kita mendapatkan jawaban-jawaban itu. Tapi sebetulnya jauh sebelum kita bertemu dengan beliau, kita sudah mempersiapkan presentasi kita. Bahwa presentasi kita itu memang cocok dengan pemaparannya beliau atau target pasarnya beliau. Kita sudah investigasi lebih dahulu. Nah, tapi dengan kerendahan hati kita bertanya seperti itu, beliau menjelaskan dan kemudian kita, karena kita sudah mempersiapkan, kita bisa mengatakan seperti gini, Pak, ini Masya Allah, kebetulan. Kata-kata kebetulan itu sebenarnya kata-kata rendah, merendahkan hati kita gitu ya, atau tidak menyombongkan. Kebetulan target pasar Bapak itu pas dengan target pasar event kita. Kita sedang mau mengadakan event, Pak. Eventnya seperti gini. Itu contohnya. Kalau ini kasusnya karena saya sedang mentoring event organizer untuk adik-adik di YA. Nah, dengan begitu, itu susah bagi dia untuk ngeles lagi gitu, bahwa tidak ada namanya dana sponsorship dan yang lain-lain gitu kan. Nah, tinggal nanti berbicara masalah negosiasi, apa benefit yang didapatkan beliau ya dari event Anda itu. Atau istilahnya kalau saya sering mengatakan, gunakan istilah 10 alasan kenapa. Kan begitu, 10 alasan kenapa event Anda layak disponsori oleh mereka. Ini harus dilakukan. Kembali lagi, apa sih inti dasarnya? Inti dasarnya adalah ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi ini yang jarang dimiliki oleh anak-anak muda sekarang ini. Terutama generasi netizen. Kenapa saya mengatakan begitu? Di zaman sosial media, di zaman gadget, anak-anak itu kalau didatengin oleh tamu orang tuanya, biasanya ngacir masuk ke kamar. Atau kalau kenalan sebentar karena terpaksa, habis itu di situ bertamu di rumah orang pun main gadget. Dia tidak melatih communication skill-nya. Ini hati-hati, bahaya. Anda mungkin bisa mengatakan begini, tapi kan masih yang penting kita bisa cari duit. Meskipun pakai gadget pun juga bisa cari duit kok sekarang, masih nggak harus pintar-pintar ngomong juga. Iya, tapi sekarang saya mau tanya kepada Anda. Pas nanti Anda mau nikah, Anda nikah sama orang yang punya orang tuanya masih hidup atau tidak, nomor satu itu. Ya, kalau orang tuanya sudah meninggal dan perkara. Kalau masih hidup, orang tuanya komunikasi sama Anda pakai gadget atau pakai lesan. Ini kan jadi masalah buat Anda nih. Apalagi masalah bagi seorang perempuan. Seorang perempuan yang nanti misalkan tinggalnya di rumah mertua. Wah, itu jadi masalah besar. Kenapa? Communication skill-nya problem. Kalau laki-laki masih agak mending, itu pun juga tidak wajar. Ya, bagi saya tidak wajar juga. Bagusnya keduanya ya harus memiliki komunikasi yang bagus, terutama mempersiapkan dirinya untuk menjadi calon menantu. Paham ya teman-teman ya? Ini penting sekali. Pernah suatu saat pada saat saya ingin melamar istri saya, sebetulnya bukan lamar. Saat itu mau mendatangi orang tuanya lebih dahulu untuk berkenalan. Karena saat itu saya beda agama dengan calon mertua saya, dalam artian saya Chinese Muslim, mertua saya ini bisa dikatakan masih Chinese totok. Bahasa Indonesia aja mungkin agak sedikit kurang lancar ya. Dan kemudian beliau juga kan agamanya Buddha. Sempat istri saya agak sedikit ketakutan sampai mengatakan seperti gini, wah ya nanti gimana ya kalau ketemu sama mama sama papa, kan gimana, kan agamamu kan agamamu Islam, terus papa mamaku ini kan nggak pernah mungkin atau jarang ya ketemu sama seorang Chinese yang Muslim begitu. Terus saya bilang ke istri saya begini, calon istri waktu itu, tenang aja ya, nggak ada anak kecil atau
orang tua yang nggak seneng sama aku. Saya bilang begitu. Wah, dengan kesombongan saya pada saat itu. Ya maklum ya, masih muda sombong lagi gitu ya. Tapi itu saya praktekkan. Terus apa yang saya lakukan? Saya menanyakan kepada istri saya, bagaimana saya mengundang atau menyapa papa mamamu. Nah, karena di Tanjung Pinang dipanggilnya Chinese sana panggil Acek dengan AI. Saya ngapalin tuh, karena nggak biasa kalau saya di Jawa, saya manggilnya om sama tante saja gitu loh. Nah, sana saya ngapalin saya. Acek AI, Acek AI, Acek. Yaudah saya hafalin. Terus saya tanya yang kedua, hobinya apa? Karaoke. Oke. Sudah, dari situ aja. Saya ngerti apa kesukaan-kesukaannya, do and don'ts-nya itu apa. Itu yang saya pahami. Setelah itu apa? Saya siapkan satu CD untuk karaoke. Ini cara saya passing. Saya datang ke situ, kenalan, bawa makanan tentu saja. Sudah, terus habis itu karaoke bersama, langsung cair semuanya. Nggak ada namanya tanya agama dan apa-apa. Ya alhamdulillah sebetulnya orang tua dari istri saya atau mertua saya itu luar biasa baiknya dan tidak peduli masalah hal itu. Bahkan yang penting ya anaknya bahagia gitu aja, dan itu pilihannya anaknya, ya sudah silakan aja. Kadang-kadang Anda mungkin menemui orang tua yang tidak seperti seberuntung saya mendapatkan mertua yang baik, kan begitu ya. Mungkin Anda mendapatkan calon mertua yang tidak seperti itu. Begitu komunikasi Anda problem, Anda sudah ditolak lebih dahulu. Bahkan sebelum orang tua itu atau calon mertua mengetahui Anda ini siapa yang sungguhnya. Mungkin Anda baik, masih mungkin ya. Tapi bagaimana mereka tahu Anda itu baik kalau Anda tidak berperilaku dengan baik atau tidak berkomunikasi dengan baik? Bahkan kadang-kadang banyak orang-orang jahat itu yang punya kedok-kedok domba. Dengan cara bagaimana? Mereka ngerti komunikasi dengan baik. Nah, lupakan itu. Tapi baik saja tidak cukup kalau tidak tahu cara mengkomunikasikan dengan baik.